baru bangun. Wah, enak banget. Aku baru mau berangkat sekolah nih. Sekarang lagi nungguin Bianca sama Dara. Lama banget tau nggak? Nah, ini mereka berdua tuh baru keluar. Oh iya. Bi, Dar, dapat salam. Iya, barusan udah aku salamin kok. Dari siapa sih? Dari Feral. Kibul. I just don't get it. Aku benar-benar gak ngerti. Kenapa sih orang-orang itu benci banget kalau aku pakai jilbab? First my mom, then Brian. Emangnya Brian juga nggak suka kamu pakai jilbab ya, Lis? Dia bilang kalau pakai jilbab itu ribet, gak simple. Dan dia bilang kalau aku lepasin jilbab aku aja. Katanya aku gak cocok pakai jilbab. Kok tega bilang kayak gitu sama kamu, Lis? That's why we broke up. Itu makanya kita putus. Because ternyata dia lebih pentingin penampilan dari my kepribadian. Emangnya kamu berapa lama pacaran sama Brian? Sekitar I don't know 3 bulan maybe. And he was so sweet. Dulunya dia sweet banget, and then begitu aku pakai jilbab, he just changed. Tiba-tiba dia berubah. Ternyata nasibnya Alicia kebalikan sama gue. Kalau gue, si Bianca dulu yang gak suka kalau gue sholat, ibadah. Ini Alicia. Ceweknya bener, malah cowoknya yang gak bener. Emang susah jadi cowok ganteng. Ada aja cobaannya. Ini di sebelah gue bener-bener cobaan gue yang paling berat nih. Astagfirullahaladzim, gue udah sinar mata nih. Gak usah malu sama aku. We're best friends, right? Kita sahabat kan? Dan nangis itu wajar kok buat orang yang lagi sedih banget. Aku gak nangis kok. Aku cuma Mau tahu nggak caranya lupain orang tanpa benci dia? gimana ya? Caranya itu dari taruh barang-barang pemberiannya
di tempat yang gampang kelihatan. Di tempat yang kemanapun kamu bergerak itu pasti gampang dilihat. Soalnya, kalau kamu lihat barang-barang itu setiap hari, every day, lama-lama kamu akan terbiasa. Dan, yes, awalnya, it will hurt so much. Itu akan sakit banget rasanya. Tapi, lama-lama, sakitnya akan berkurang, lalu hilang. Tapi, kalau kamu sembunyiin barang-barang itu, one day, saat kamu temuin lagi, you will remember him, kamu akan ingat dia. And itu akan lebih sakit rasanya. That will hurt so much more. Dan kamu akan benci dia. Kamu bener, El. Kalau gitu, aku akan taruh buku ini. Good. Karena aku yakin, kalau kalian emang jodoh, kalau kamu emang jodohnya Vero, kalian pasti bakal ketemu lagi. One day. Kok kamu tahu sih, El? I'm sorry. Kemarin aku sempat baca suratnya Vero. Ya, abis suratnya diletakin aja di atas kasur. I'm sorry. Gak apa-apa. Aku gak habis pikir aja. Kenapa sih Farel bisa ambil keputusan secepat itu? Dan kenapa juga dia bisa tahu isi perjanjian aku sama Bianca? That's easy. Aku tahu kok. Siapa yang udah kasih tahu Vero? Kamu baru bangun? Wah, enak banget. Aku baru mau berangkat sekolah nih. Sekarang lagi nungguin Bianca sama Dara. Lama banget tau nggak? Nah, ini mereka berdua tuh baru keluar. Oh iya. Bi, Dar, dapat salam. Iya, barusan udah aku salamin kok. Dari siapa sih? Dari siapa sih? Dari Farel. Kibul. Mungkin. Ih, Beb, masa aku dibilang ngibul sama mereka? Nih ya, kamu ngomong sama mereka ya, biar mereka berdua itu percaya. Nih, dengerin. Hai Bianca, Dara, how are you? Jangan teriak-teriak dong. Kasian nih, kuping mau unyu gimana sih? Gue gak percaya. Tapi kan status yang kemarin, Wi. Oh iya Beb, kalau kamu baca status Facebook aku, kamu jangan percaya ya. Soalnya Facebook aku dihack orang, terus orangnya pakai ngepost kalau aku sayang sama Putri lagi. Nggak mungkin banget lah aku sayang sama Putri. Soalnya kan aku sayangnya cuma sama kamu. Iya, Beb. Aku ngerti kok kalau di posisi kamu. Lagian ngapain sih tuh yang nge pakai acara fitnah-fitnah kamu segala lagi? Padahal nih ya, jelas-jelas Putri kan yang ngejar-ngejar kamu sampai akhirnya kamu terpaksa pindah deh buat ngindarin dia. By the way, pesawat aku take off jam 12 nanti. Aku siap-siap dulu ya. Call you later. Love you, babe. Mwah. I love you too. Mwah. Ya, ini tuh gak mungkin, Rasti. Gak mungkin. Ih, terima kenyataan aja kali. Sorry ya, pagi gue itu lebih ceria dibanding kalian. Dari cabut. Emangnya siapa, El?
Siapa lagi? Kalau bukan Bianca and her gang. Bianca, masa sih dia? Tapi ngapain juga dia ngasih tahu ke Farrell? Kan itu sama aja nyebarin keburukannya dia sendiri. Dia nyuruh aku ngejauhin Farrell, sementara dia sendiri minta dideketin sama Farrell. Emangnya dia gak mau? Bianca is so desperate. Bianca mati-matian sampai-sampai dia udah gak kenal lagi sama yang namanya urat malu. Bianca just hates you so much. Dia benar-benar benci banget sama kamu. Sampai dia akan ngelakuin whatever, apa aja asal kamu menderita. And maybe ini juga cuma jebakan doang. Biar kamu tampak buruk di depan Farrell. Pemirsa, berikut adalah berita mengenai kasus foto seksi yang menimpa artis kita, Elisa. Sangat mengejutkan. Dengan frontal dan juga terang-terangan, teman Elisa yang bernama Putri mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung kebebasan pers dan juga melecehkan para pekerja media. Berikut liputannya. Itu kok namanya Putri disebut-sebut di TV? Ada apa ya? Jadi menurut kamu yang dikatakan Elisa itu aib? Mengapa kamu sebut itu aib? Dan kenapa kamu mengatai kita itu bersenang-senang atas aib orang? Iya. Masa kalian sudah orang-orang yang mendengar begitu? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kalian itu tidak boleh menyebarkan berita yang jelek. Dan untuk yang beragama Islam, seharusnya kalian ingat surat An-Nur ayat 19. Yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang menyukai berita perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman. Dan bagi mereka, azab yang pedih di dunia dan akhirat. Ada apa ya? Jadi menurut kamu pekerjaan kita haram gitu? Lalu menurut kamu gimana dengan maminya Elisa yang menyebarluaskan berita yang tidak benar hanya untuk mendongkrak sebuah popularitas? Put, sini dong, Put. Kamu masuk TV nih, Put. Semua yang bersifat mencuri, menipu, atau berbohong, tetap saja hukumnya haram. Berarti menurut kamu gibah itu haram? Iya, karena efeknya sangat merugikan. Dan berita yang Mas dan Mbak itu sudah sampaikan, akhirnya membuat masyarakat itu membentuk opininya sendiri. Dan akhirnya mereka jadi terpecah belah, bermusuhan, serta mencurigai satu sama lain. Aduh, kamu ini kecil-kecil tua ya. Emangnya ini tuh ada ayatnya? Di mana ayatnya? Ya, alhamdulillah ada. Di surat Al-Hujurat ayat 12. Seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tentunya orang yang mendengar dan menyetujuinya sama saja dosanya dengan orang yang melakukannya. Nah, kasihan kan orang-orang muslim itu. Udah ya, Mbak, Mas. Mbak Putri. Kan masih banyak pertanyaan yang lain. Terlepas dari benar tidaknya kata-kata Putri, hal ini menimbulkan kontroversi sehingga menyebabkan wartawan berencana untuk menuntut Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bun, kok mereka nuntut Putri sih? Putri? Udah. Berita murahan kayak gini gak usah didengerin. Ini kan acara gosip. Palingan mereka lagi kekurangan berita, makanya mereka tayang berita gak penting kayak gini. Mudah-mudahan aja, It, kamu benar. Bunda jadi khawatir. Gimana kalau masalah ini sampai berbuntut panjang? Putri, kamu lain kali kalau berpendapat itu hati-hati dong, Nak. Apalagi kalau kamu berpendapat itu di depan orang-orang yang belum tentu...